Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan Pondok Pesantren Al Hasan. Alhamdulillah. Dan insya Allah nanti ada pengalungan sorban dari pengasuh Pondok Pesantren kepada Bapak disambut dengan doa bantu dan dimohon nanti supaya berdiri semua. Yang saya sangat Dan hormati juga kepada seksi penerima tamu yang dengan para tamu undangan mulai berdatangan, khususnya ada kanan panggung masih kosong bisa diduduki oleh karena majelis yang insya Allah diberkahi Allah. luar komplek atau di Semua para sediakan kursi tokoh yang masyarakat, sebelah baik dari kampus, dunia usaha, juga para pimpinan partai terlihat berseragam di sini, dari PKS, dari Demokrat, mana tadi Demokrat, kemudian ada P3. Kalau P3 udah ada penasehatnya di sini, udah ada penasehatnya di sini. Kemudian dari semua jajaran lain yang hadir, juga yang saya hormati ibu-ibu semua di sini, terima kasih, serta hadirin sekalian pada umumnya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya bersyukur sekali bisa silaturahmi langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat. Rupanya bukan hanya Ciamis, tadi terdengar dari Pangandaran sampai di sini. Masya Allah. Boleh kasih tepuk tangan ini buat relawan Pangandaran. Ada dari Bandung juga, Pangandaran, Garut. Kelihatannya tadi ada Garut, Kuningan, Banjar, Purwakarta. Wah, ini kalau di absen Nusantara nanti ada semua. Majalengka, Masya Allah. Jadi bapak sekalian, terima kasih. Dan perjalanan ini memang sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan. Saya ingin sampaikan pada semuanya, pertama, terima kasih kita hadir bersama di sini. Yang kedua, terima kasih lagi karena selama kami bertugas di Jakarta, kami tahu bahwa di 2017 di sini salah satu yang bekerja luar biasa untuk kegiatan di Jakarta waktu itu, betul ya? Terima kasih. Dan kiriman doanya yang dikirimkan konsisten selama ini. Kami mungkin tidak pernah lihat, kami tak dengar langsung, tapi kami rasakan doa itu telah membukakan pintu-pintu yang dulunya kita kira tidak akan bisa terjadi. Begitu banyak tantangan di Jakarta, dan alhamdulillah satu demi satu yang dijanjikan telah tunai dilaksanakan. Ketika kami bertugas di Jakarta, kami mulai dengan amanat yang tidak pernah diduga. Kalau saya ditanya 2 minggu, seminggu saja sebelum dimulai pendaftaran pilkada, tidak pernah membayangkan bahwa akan dicalonkan menjadi calon gubernur. Nggak pernah. Dan ketika itu kemudian diamanatkan, kami pegang sebaik-baiknya. Dengan niatan satu, kita ingin di Jakarta ada keadilan sosial. Kota ini kota yang sudah memberikan kesempatan bagi begitu banyak yang maju, tapi kita ingin yang maju semua. Jangan cuma yang besar jadi besar, yang kecil harus jadi besar. Betul? Dan saya sampaikan, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Betul ya? Yang besar nggak usah dimusuhin, biar yang besar tambah besar. Tapi yang kecil jangan didiamkan terus tambah kecil. Yang kecil itu harus tambah besar. Dan itu yang kami ikhtiarkan di Jakarta. Bapak sekalian, para kiai, para alim ulama yang saya hormati, banyak tantangan yang kami hadapi di Jakarta kemarin. Apalagi kalau sudah menyangkut soal keadilan. Jadi ketika sekarang kami dapat amanat, bulan lalu Partai Nasdem
berani mengambil sebuah langkah yang partai-partai lain belum berani menetapkan. Betul? Di sini hadir Wakil Ketua Umumnya nih, Bapak Ahmad Ali. Tepuk tangan untuk beliau. Dan di belakang Kang Saan Mustafa, Kang Saan, Partai Nasdem mengambil keputusan yang saya pun baru tahunya nggak sampai 24 jam. Besok pagi jam 10 diumumkan, saya dapat kabar asar sehari sebelumnya. Walaupun sudah tahu karena mereka menetapkan 3 orang bulan Juni yang lalu. Tapi finalnya baru bulan Oktober. Apa yang sesungguhnya menjadi PR bagi kita semua? Bapak Ibu sekalian, perjalanan kebangsaan kita, perjalanan kenegaraan kita adalah perjalanan yang harus bisa kita pertanggungjawabkan. Karena itu, ketika kita sama-sama menengok ke tahun 2024, di sana akan ada pergantian. Ada persimpangan jalan. Mau ambil jalan yang mana, kendaraannya apa, supirnya siapa. Betul? Itu semua membutuhkan keseriusan persiapan, bukan sekedar dadakan. Persiapan. Kenapa perlu persiapan? Karena kita semua akan menentukan arah, akan menentukan pilihan. Jangan menentukan pilihan dengan informasi separuh-separuh. Kasih informasi yang lengkap. Supaya lengkap, tunjukkan dari awal siapa yang mau diantarkan, siapa yang mau ditawarkan. Kemudian tunjukkan rekam jejaknya, tunjukkan rencananya, lalu bandingkan. Dan itu yang dilakukan oleh Partai Nasdem kemarin. Ya, waktu supaya bisa lihat. Dan kami di sini, sekalian, para kiai yang saya hormati, tidak menawarkan misi visi saja. Karena ini Pak Kiai, visi misi itu karangan Pak Kiai. Visi misi itu masa depan. Kalau masa depan itu belum kejadian, bisa ditulis macam-macam. Kita pernah dengar visi misi keren-keren Pak, tapi belum tentu terlaksana. Betul? Bagaimana kemudian sebuah visi misi itu kredibel? Bagaimana visi misi itu bisa dipercaya? Lihat rekam jejak yang menawarkan. Lihat rekam jejak yang menawarkan. Kalau rekam jejaknya adalah rekam jejak bisa dipercaya, insya Allah besok bisa dipercaya. Kalau rekam jejaknya besok mengingkari janji kemarin, maka besok akan mengingkari janji. Jadi tadi ketika disampaikan aspirasi dari masyarakat pesantren, makanya saya usul jangan hanya melihat pada pada visi dan misi. Karena visi misi bisa ditulis tentang masa depan, bisa dikarang. Yang tidak bisa dikarang itu rekam jejak, karena rekam jejak adalah kenyataan. Betul? Kenyataan, rekam jejak, dan itulah yang kita mau coba bawa. Jadi kami selalu anjurkan pada semua bahwa yang sekarang kita bawa adalah apa yang dikerjakan di Jakarta menyangkut prinsip keadilan. Saya beri ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Jakarta ini satu-satunya kota yang harga tanahnya itu naik terus Bapak Ibu. Naik terus. Kalau di kota lain naik, tapi tidak seperti Jakarta. Jakarta itu lompatannya tinggi. Apa yang terjadi? Pemerintah di DKI itu terus-menerus menaikkan PBB, pajak bumi bangunan. Ini nggak ada di sosmed, ini nggak ada dalam percakapan. Tapi kalau PBB naik terus, makin hari makin tinggi, apalagi tempat yang sekitar pusat kota, apa yang terjadi sesungguhnya kalau PBB naikin terus? Kata pemerintah meningkatkan PAD supaya bisa membangun. Oke? Yang tidak disadari adalah mereka yang miskin pelan-pelan dikirim keluar kota Jakarta. Mereka pelan-pelan menjual tanahnya. Sekali mereka terlempar dari Jakarta, mereka nggak akan pernah bisa masuk ke dalam Jakarta. PBB-nya dinaikin terus satu-satu, yang di bawah keusir. Nanti yang masuk Jakarta siapa? Kebayang bukan siapa yang bakal masuk ke Jakarta? Yang bawahnya dikirim keluar, yang atasnya bisa masuk. Ini kalau dibiarkan terus, karena itu kemarin kebijakan kita justru sebaliknya.
Alhamdulillah sekarang di Jakarta hanya 15% rumah yang bayar pajak, 85% rumah di Jakarta bebas PBB. Nggak bayar. Siapa 15%? 15% memang mereka yang secara sosial ekonomi sangat makmur, tapi yang tengah bawah semuanya bisa hidup tenang, supaya tidak pelan-pelan keusir dari Jakarta. Dan banyak sekali pejuang-pejuang pendiri bangsa. Ini cerita tadi, pondok pesantren itu mensuplai pejuang mempertahankan kemerdekaan, luar biasa. Semua perjuangan mempertahankan kemerdekaan di sana ada suplai para santri semua. Dan kalau dilihat di Jakarta, banyak keluarga pejuang yang rumahnya tidak bisa lagi ditempati anak cucu. Kenapa? Anak cucunya nggak sanggup bayar PBB di rumah tinggalan warisan orang tuanya. Coba bayangkan. Saya kadang-kadang miris membayangkan proklamator kita dipajakin setinggi-tingginya. Anak cucunya, pejuang-pejuang, bahkan gubernur Jakarta, namanya Ali Sadikin. Ali Sadikin itu dari sekitar Bandung ya asalnya. Sumedang. Hasan Sadikin jadi nama rumah sakit, Ali Sadikin jadi gubernur Jakarta, kakak beradik. Bapak Ibu tahu nggak pajak rumahnya di Jakarta berapa? Setahun 180 juta. Jadi waktu saya bilang pajak mahal itu bukan pajak 2 juta 3 juta Ibu ya, pajaknya tinggi. Kalau orang nggak bisa bayar pajak, apa yang terjadi? Rumah dijual, anaknya pada iuran untuk nutup bayar pajak. Itu tidak terlihat, itu tidak ada di dalam survei, tidak ada dalam obrolan sosmed, tidak ada. Tapi ketika kami bertugas di Jakarta, saya perhatikan, bila ini didiamkan, kota Jakarta nantinya akan diisi oleh mereka yang di atas dan yang di bawah pelan-pelan terusir dari dalam kota. Alhamdulillah, ikhtiar itu telah berhasil dilaksanakan. Jadi sekarang itu, dan sekarang di Jakarta, Ibu sekalian, banyak sekali madrasah, banyak sekolah yang pada nggak kuat bayar pajak. Mulai tahun ini Jakarta seluruh sekolah, seluruh madrasah, semua rumah sakit, semua kegiatan sosial bebas PBB di Jakarta. Oh, ada. Dan kalau rumah Bapak Ibu dipakai buat majelis taklim di Jakarta, maka rumahnya langsung bebas PBB. Kenapa? Karena dipakai untuk kegiatan taklim. Nah, kita di pemerintahan harus bilang terima kasih. Terima kasih pada keluarga-keluarga yang rumahnya dipakai untuk majelis taklim, bukannya malah dipajakin. Saya ingin berikan ilustrasi sekalian bahwa yang disebut keadilan itu bukan semata-mata hal-hal besar yang terlihat, tapi banyak hal kecil yang membuat kita semua sering terkunci. Nah, kami ingin ke depan sama-sama Indonesia yang kita bangun adalah Indonesia yang berkeadilan sosial. Setuju? Setuju. Bagi petani, bagi nelayan, tadi kita dengar aspirasi peternak nih Pak Udin. Terima kasih peternak. Semuanya punya kesetaraan yang sama. Dan itu bisa diikhtiarkan asal ada kemauan. Nah, perjalanan ini masih panjang. Masih panjang. Tadi kalau disampaikan oleh Pak Kiai Sarif Hidayat, kepengen tahun 2024 langsung nih. Pilpresnya bulan apa ya Bapak Ibu? Bulan Februari. Sekarang bulan November. Jadi tinggal berapa bulan? Tinggal setahun 3 bulan. Lama atau sebentar? Insya Allah 15 bulan ke depan adalah 15 bulan ke depan perjuangan untuk kita semua. Siap? Kita ikhtiarkan sama-sama. Dan kita berharap nantinya perjalanan ini bersama-sama. Insya Allah nanti PKS akan jalan sama-sama. Insya Allah nanti Demokrat sama-sama. Nanti kita doakan. Mudah-mudahan nanti P3 ikut juga ya. Mudah-mudahan P3 ikut juga. Harus. Mudah-mudahan ini sekarang ini ada, tapi nanti dah jangan saya sebut, sudah deklarasi dulu baru disebut gitu. Ada yang mau beberapa yang deklarasi. Tapi kita inginkan begini sekalian. Kita ingin Indonesia yang bersatu,
Sudah cukup mereka memecah belah. Bagian kita adalah mempersatukan, bagian kita menjaga keutuhan. Dan semua anak bangsa punya hak yang sama di Indonesia. Dan jangan pernah, saya setuju sekali, jangan pernah melihat label-label. Label-label inilah yang merusak kebersamaan kita. Lihatlah saudara sebangsa itu sebagai saudara sendiri. Jangan dipandang sebagai orang lain. Jadi kalau kita menyaksikan perbedaan pandangan, itu normal kita diskusikan. Suami istri aja ada perbedaan pandangan, bukan? Perbedaan pandangan itu biasa. Justru kedewasaan yang dibutuhkan. Jadi saya mengajak pada semua, terutama relawan semua di sini, dalam bekerja kirimkan pesan yang positif. Tidak usah menjelekkan yang lainnya. Kalau kita bagus, kita cukup jelaskan bagusnya kita. Tidak perlu menjelekkan, tidak perlu ngirim permusuhan. Suasananya suasana merangkul semua. Dan ini yang sedang kita butuhkan. Ada selalu pihak yang ingin sebaliknya. Tidak usah diberikan perhatian. Perhatikan mereka yang mau bersama-sama. Itu yang penting kita perhatikan. Jangan justru lebih banyak memperhatikan yang membuat keruh, tapi perhatikanlah yang mau jalan bersama-sama. Dan kami yakin, ibu, bapak, para alim ulama, para kiai yang saya hormati, gelombang perubahan ini terasa luar biasa. Jadi ketika kita semua hadir dalam sebuah acara, ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang partai politik, ini tentang kita semua yang ingin Indonesia lebih baik untuk kita dan anak cucu kita. Jadi saya berharap kita jaga sama-sama ini semua. Dan insya Allah dari Priangan Timur ini dikirimkan pesan, bukan hanya ke seluruh Jawa Barat, tapi insya Allah pesan perubahan untuk Indonesia. Di sini kita berkumpul, dan kemarin dalam silaturahmi juga terungkapkan keinginan aspirasi untuk Indonesia kita lebih baik. Saya perlu sampaikan kepada semua, pada saat kami bertugas di Jakarta, salah satu hal yang kami sangat perhatikan adalah apa yang menjadi janji dan apa yang kemudian harus kita laksanakan. Ketika kami selesai tugas di Pak Kiai, 16 Oktober itu warga berkumpul, tapi ada peristiwa 9 Oktober seminggu sebelumnya. Itu Pak Kiai adalah pengalaman yang saya tidak mungkin lupakan. Pengalaman perpisahan diselenggarakan oleh warga, yang menyelenggarakan adalah warga yang menyebut dirinya sebagai masyarakat kampung miskin kota. Masyarakat kampung miskin kota. Mereka berkumpul ribuan jumlahnya di kawasan Kota Tua, membuat perpisahan. Dan pada saat itu saya sangat tersentuh. Saya tidak pernah membayangkan ungkapan-ungkapan yang mereka ceritakan. Kami selama 5 tahun ini bisa tinggal dengan tenang di rumah kami, karena tidak takut lagi ada petugas yang datang yang akan mengusir dari tempat yang kami tinggali. Kami boleh berdagang lagi, kami tidak khawatir diusir dari tempat kami berdagang. Bahkan ada abang becak ini kami sering sekali dulu ditangkap, diangkut. Sekarang kami bisa melayani dan kami tenang. Banyak sekali ungkapan-ungkapan itu, terus sekalian. Tapi yang ingin saya sampaikan, kalau sekedar kita perpisahan begitu saja, yaitu namanya sebuah akhir periode. Tapi ketika menyaksikan rakyat miskin kota merasakan rasa tenang, saya merasa bersyukur betul. Doa dan perjuangan ibu bapak sekalian dari tempat yang jauh dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling berat hidupnya di Jakarta. Ibu bapak ikut berjuang, ikut memikirkan dulu, betul tidak? Ikut mendoakan, mereka merasakan. Jadi di Jakarta ini banyak warga yang status tanahnya itu sengketa. Kenapa? Karena duduk di tanah milik negara. Kenapa? Tanahnya milik BUMN. Lalu selama bertahun-tahun mereka tidak bisa dapat pelayanan. Kami kemarin buat sebuah kebijakan yang belum ada di tempat lain, yaitu IMB kolektif. 1 IMB untuk 1 RT. Jadi 1 RT 1 IMB.
bukan satu rumah satu IMB, satu RT satu IMB. Itu aturannya nggak ada, ya memang nggak ada aturannya, karena itu kita masuk di situ. Mereka tidak punya IMB, tidak bisa dapat listrik, tidak dapat air minum, tidak bisa dapat izin usaha, tidak dapat kredit, sulit hidupnya terus. Ini contoh, yang kecil terus kecil itu begini nih. Begitu dibuatkan IMB, satu RT satu IMB, namanya ketua RT, tapi di dalamnya semua bangunannya ada. Sesudah ada itu, mereka dapat listrik, dapat air, dapat izin usaha, dapat kredit, langsung mereka udah hidup. Rumahnya memang padat, kecil, tapi bukan berarti masa depannya harus kecil, bukan berarti masa depannya harus suram. Mereka harus punya masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Dan itu yang kemudian kita ikhtiarkan di Jakarta. Saya berikan contoh-contoh kecil saja, bahwa bila kita mau berpihak pada yang kecil, mau berpihak pada yang lemah, itu selalu ada banyak cara yang bisa dikerjakan. Banyak sekali caranya. Tinggal kita mau memilih itu atau tidak. Dan tentu di Jakarta kita berhadapan juga dengan yang raksasa. Tapi biarlah yang raksasa itu menjalankan apapun yang mereka mau. Tapi kalau mereka melanggar aturan, maka kita akan hadapi dan sanggup untuk kita tutup mereka yang besar-besar. Apapun itu. Jadi ini ikhtiar yang kita lakukan di Jakarta. Mudah-mudahan dengan bekal yang kemarin kita kerjakan, biiznillah kita akan bawa itu prinsip yang sama untuk Indonesia kita ke depan. Saya harap kita bekerja bersama-sama. Ini bukan soal satu dua orang, ini bukan soal Anies Bapak Ibu. Ini bagi-bagi tugas. Saya sering analogikan. Ini seperti kami kalau sebuah kampanye, sebuah ikhtiar perubahan, seperti di ruangan ini. Saya memang dapat tugas bicara, tapi yang membuat acara ini berhasil itu bukan yang bicara di sini. Nomor satu, petugas sound system yang tidak terlihat itu. Ya, kalau sama dia sound systemnya dimatiin, off, langsung selesai acaranya. Yang kedua, yang bikin panggung ini nggak pernah kelihatan orangnya. Yang nata kursi, yang nata karpet, nyiapin konsumsi, nata tenda, semuanya tidak pernah terlihat. Inilah ciri orang-orang yang bekerja untuk perubahan. Sama seperti para relawan yang bekerja tanpa pernah terlihat. Para relawan itu bekerja tidak terlihat, seperti bangunan ini. Memang ketika sudah sampai, yang bicara satu orang, dua orang, tapi yang mengikhtiarkan bersama-sama. Perubahan yang akan kita lakukan di Indonesia bukan tentang satu orang yang nanti akan bicara di depan, tapi tentang kita semua yang mengikhtiarkannya bersama-sama. Siap jalan sama-sama? Siap ajak semuanya? Siap kirim positif? Pesan yang positif? Insya Allah nanti dibukakan pintu-pintu kemudahan, dan insya Allah misi kita bisa kita emban sama-sama. Ini adalah misi yang kita bawa untuk Indonesia yang berkeadilan, Indonesia untuk semuanya. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Terima kasih kepada semua yang telah mengkhususkan untuk silaturahmi. Insya Allah ini bukan silaturahmi yang terakhir. Ini silaturahmi pertama. Nanti suatu saat bisa jumpa kembali, dan insya Allah kita jumpa kembali dalam suasana yang berbeda. Insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.